Seorang anak TK PAUD di Sibolga tertelan koin. Ratusan warga unjuk rasa ke Polres Labuhan Batu. Seniman lukis di Medan mulai bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang anak TK pendidikan anak usia dini PAUD di Sibolga tertelan uang koin Rp1.000. Koin tersebut menyangkut di tenggorokan dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Ditemani kedua orang tuanya, Safa Maryam, siswi TK PAUD ini, masih merasakan sakit pada bagian tenggorokannya jika menelan makanan maupun air minum. Pasalnya saat belajar di sekolahnya, Safa Maryam, anak pasangan Mawardi Agus dan Vivi Pangabean ini, tertelan uang koin yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Tuh ngomong lah Bu bilang, Bu, aku ibu ketelan duit. kayak mana? Aku ketelan duit bilang. Bu, aku ketelan duit Di mana ketelan duit? Di mau sekolah. di mau sekolah. Masih sakit, mana sakitnya? Cok, lihat. Cok gini kan. Tunjuk. Tunjuk iman yang sakit. Ya. Safa harus menahan rasa sakit akibat uang koin yang tersangkut di tenggorokannya. Sang ibu kaget ketika mendengar kejadian tersebut dari guru Safa saat ibunya datang menjemput Safa sepulang sekolah. Dia seperti ini lalu gam yang ditelan anak aku. Makanya dia nelen makanan susah, makanya masih tersangkut di sini tenggorokannya. Inilah bentuknya. 1000 logam. Jadi kan aku mau jemput anak sekolah. Aku lihat dari seberang dia udah digandeng sama gurunya. Terus aku dipanggil sama gurunya. Kak sinilah, dia bilang gitu. Mengapa kak? Aku udah seberang, aku tanya mengapa kak? Ini loh kak, anak kakak ini ketelan duit. Kenapa kok bisa? Kataku. Terus dia bilang, iya tapi emang udah keluar dari kelas. Dia bilang gitu. Memang dia telan duit ini. Ngomong ke saya, Bu, saya nelemen duit. Terus udah diapain? Memang sama-sama kami sudah kami korek, udah muntahnya dia katanya. Memang sama dari pihak kami mau kami bawa ke puskesmas. Jadi duit itu dia dikasih sama Pak Uwonya. Ya, lalu? Gitu, dikasih Pak Uwonya, mungkin dia kan suka iseng, suka taruh-taruh duit begini. Itulah mungkin ketelan begitu. Gurunya tahu nggak di anak ini apa? Langsung menelan duit. Ya. Enggak, gurunya nggak tahu. Jadi dia yang langsung ngomong ke guru, Bu, saya udah nelen duit. Nah, dikorek lah sama gurunya, mungkin pertolongan pertama. Sekarang kami mau bawa ke Rumah Sakit Adam Malik, ntar malam mau berangkat gitu. Jadi duit itu sudah kami ronsen ke Meta Medika lama, ada di lehernya masih bulat gitu. Kini berdasarkan hasil ronsen Rumah Sakit Meta Medika Sibolga, Safa terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mengeluarkan uang koin yang masih menyangkut di batang tenggorokannya. Peristiwa ini seharusnya jadi perhatian serius bagi orang tua agar mencegah kebiasaan buruk sang anak yang kerap memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya, seperti yang dialami Safa Maryam. Barudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dua bocah perempuan masing-masing berinisial D. Boru Purba dan E. Boru Manulang berusia 11 tahun tewas tenggelam saat mandi-mandi di kolam penghisapan air milik PT KHI di Kecamatan Dolok Masil, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Inilah video amatir warga saat mengevakuasi kedua korban yang tenggelam di kolam pembuangan milik PT KHI yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berada di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Kedua korban merupakan warga desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai. Peristiwa naas ini berawal saat kedua korban bersama rekannya sedang bermain di sekitar kolam. Selanjutnya kedua korban masuk ke dalam kolam berniat untuk mandi-mandi. Karena tidak bisa berenang, kedua korban akhirnya tenggelam di kolam yang memiliki kedalaman sekitar 5 meter tersebut. Melihat hal itu, rekan korban yang tidak ikut masuk ke kolam kemudian memberitahukan kepada warga sekitar. Warga beramai-ramai mencari kedua korban di kolam tersebut. Setelah melakukan pencarian, akhirnya kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Raja Lim Purban, ayah korban Deboru Purba, mengaku mengetahui anaknya tenggelam setelah mendapat kabar dari warga. Jarak rumah mereka dengan lokasi kolam hanya berjarak sekitar 15 meter. Dan menurutnya anaknya jarang bermain di sekitaran lokasi kolam tersebut. Awalnya dari orang bang, kita minta tolong. Ya minta tolong, setelah itu aku lari. Ya, lari sampai ke waduk itu udah nggak nampak lagi. Paling sekitar 15 meter. Anak bapak ini biasa sering main ke situ, Mas? Jarang. Di tengah bulan ini nggak main ke situ. Kedua korban dimakamkan di pemakaman Kristen di desa tersebut. Keluarga korban berharap pihak perusahaan memasang pagar pembatas di sekitar kolam agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 2 ASN di kantor Camat Tinada, Pakpak Barat terpapar positif COVID-19. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan swab terhadap 3 orang yang reaktif rapid test. Dua ASN beralamat Sosor yang diumumkan terjangkit virus corona adalah warga desa Boang Manalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Kedua ASN tersebut adalah HS berumur 39 tahun berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan satu ASN lagi, HT yang berumur 43 tahun berjenis kelamin perempuan. Kedua ASN tersebut bekerja sebagai ASN di kantor Camat Tinada, Kabupaten Pakpak Barat. Diketahui HS telah melakukan perjalanan dari luar kabupaten. Sementara itu, Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak Eli Sabarus mengatakan, kedua pasien ASN tersebut akan dipantau perkembangannya. Sekarang kita rawat ada 2 positif konfirmasi COVID di ruang COVID yang sudah Salak dan 1 ruang PDP yang hasil swab kita dapatkan dari pemeriksaan dari Rumah Sakit Tarutung. Terima kasih Tarutung bisa membantu kita untuk melakukan pemeriksaan swab. Jadi tengah kondisi pasien tersebut kita rawat di rumah sakit. Demikian. Mengenai sarana prasarana rumah sakit ini sendiri, bagaimana kalau memadai menurut daripada kita direktur sendiri? Iya, kita lihat memang kondisi karena memang berhubung kondisi yang memang tanpa gejala ya. Makanya konteks daripada sarprasi sampai sekarang masih mendukung untuk pelayanan tersebut. Namun bila mana di suatu kondisi ada kita harapkan jangan ya, ada penurunan suatu kondisi mungkin muncul gejala atau sesak batuk, ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk dirujuk. Tapi untuk sementara ini kita masih merawat dan pantau di sini. Itu informasi dari teman-teman DPJP yang merawat. Demikian. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga desa Pinang Damai, Torgamba, Labuan Batu Selatan berunjuk rasa di depan Mapolres Labuan Batu. Dalam aksinya, massa meminta polisi agar mengusut aktor di balik diamankannya IF, seorang oknum anggota DPRD Labuan Batu Selatan dari Partai PDIP.
Diperkirakan sedikitnya 500 warga dari desa Pinang Damai Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan berunjuk rasa ke Polres Labuhan Batu di Jalan MH Tamrin, Rantau Prapat, Sumatera Utara. Ratusan warga berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara. Bahkan terlihat massa membawa puluhan spanduk dan poster yang berisikan aspirasi mereka dalam unjuk rasa damai ini. Ramahul Maulai selaku koordinator lapangan menyebutkan, masa pengunjuk rasa meminta agar Polres Labuan Batu mengusut tuntas aktor di balik penangkapan IF, yang merupakan oknum anggota DPRD Labusel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang sopir pada bulan Juni lalu. Masa juga meminta pihak kepolisian agar menangkap dan memproses dalang yang membuat IF dituduh melakukan penganiayaan. Masa menduga bahwa kasus IF yang merupakan oknum anggota DPRD Labusel dari PDIP kental dengan nuansa politik. Tersandung kasus pidana membuat legalitas IF sebagai anggota DPRD Labusel terancam. Aksi unjuk rasa bahwa sesungguhnya peristiwa yang ada di desa kami ini sangat membuat kami capai, ya, ketepatan menimpa seorang anggota dewan yang berasal dari desa kami. Dan dalam penanganan ini, kasus ini, kami berharap supaya penegak hukum Polres objektif saja, bahwa ada satu peristiwa pencurian, secara kesal masyarakat melakukan amukan massa. Jangan pula proses pencurian ini dihilangkan, seolah-olah penganiayaan ini berdiri sendiri. Nah, ini yang penting kan, ini semua ada sebab akibatnya. Sudah saya pastikan masyarakat meyakini bahwa ini unsur politis. Ya, kalau katanya hukum, ya silakan ditegakkan hukum, tetapi jangan pernah politik intervensi hukumnya, gitu loh. Jangan berat sebelah lah, jangan kepentingan jabatan imam saja. Makanya ini, kalau seandainya mungkin masyarakat biasa ini nggak akan besar ini kan. Ini karena seorang dewan saja ini kan. Harapannya masyarakat Bang kepada Pak Jokowi dan Ibu Megawati apa nih Bang? Harapan kami, Pak, dengarkanlah Bu, kami ini ya kalau dibilang simpatisan PD Perjuangan benar, banyak pemilih PDI di sana. Tapi jangan pernah sekali lagi dibiarkan pencuri merusak rumah banteng Ibu. Itu saja harapan kami. Masa aksi menilai dalam kasus tersebut terdapat indikasi politik kotor demi kepentingan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan, sehingga menurut masa terdapat kebenaran yang belum terungkap. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, petugas unit reskrim Polsek Setualang Raso menggerebek pengedar sabu di Kelurahan Sumbersari, Setualang Raso, Kota Tanjung Balai. Pelaku mengaku menjual barang haram tersebut ke nelayan dengan keuntungan Rp5.000. Inilah narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan petugas unit reskrim Polsek Setualang Raso. Pemeriksaan barang bukti narkoba tersebut disaksikan pihak keluarga dengan menghitung jumlah paket sabu dan barang bukti lainnya. Pelaku yang berinisial AS 24 tahun ditangkap petugas atas informasi warga. Pelaku sempat kabur dan mencoba membuang barang-barang bukti saat petugas melakukan penggerebekan di belakang rumahnya. Pelaku mengaku menjual narkoba kepada nelayan dan memperoleh keuntungan Rp5.000 per paketnya. Sabu itu sering kau jual sama siapa aja? Kawan-kawan. Kawan-kawan? Maksud kawan-kawan gimana? Sama nelayan ya? Iya. Nah, sama nelayan. Upah berapaan kau itu? Satu apa? Per am itu untuk nelayan kau jual? 5.000 nyontung. Berapa? 5.000 nyontongku. Wah, 5.000 untungnya. Pakai. Aku belum pakai. Udah dikasih-kasih orang itu baru. Rata-rata konsumennya nelayan semua ya? Iya. Sudah berapa lama kau jualan? Sebulan. Iya. Polisi masih terus mengembangkan jaringan pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat lebih dari 3 gram. Benar,
salah satu rumah ada sedang menyimpan masyarakat yang menyimpan narkoba di salah satu rumah. Kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka yang sekarang kita amankan identitasnya F. Barang bukti sendiri Komandan? Baik, barang bukti yang kita sita berat kotor 1,38 di 7 bungkus plastik klip, jumlahnya berat kotor 1,38 gram, berisi diduga jenis sabu, dan 1 bungkus plastik klip transparan diduga juga berisi sabu seberat kotor 2,9 gram, 1 buah pipet yang ujungnya diruncingi, 15 bungkus plastik klip kosong, 1 unit handphone dan 1 unit timbangan. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan narkoba Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Bapak Slon Bupati dan Wakil Bupati Frans Bernhard Tumanggor, Mutsyuhito Solin, resmi mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Barat di kantor KPU Kabupaten Pakpak Barat. Ratusan pendukung calon Bupati Frans Bernhard Tumanggor dan calon Wakil Bupati Mutsyuhito Solin mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Pakpak Barat untuk mendaftar dan menyerahkan persyaratan menjadi calon bupati dan wakil bupati. Acara penyerahan berkas calon bupati dan wakil bupati Frans Bernhard Tumanggor Mutsyuhito Solin dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan alat pelindung diri lainnya. Pasangan calon bupati Frans Bernhard Tumanggor dan calon wakil bupati Mutsyuhito Solin diusung oleh 9 partai, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, Nasdem, dan PKS. Sementara itu, Ketua KPU Basra Munte mengatakan, pasangan calon Frans Bernhard Tumanggor dan Mutsyuhito Solin telah memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk ikut bertarung di pilkada mendatang. Ini yang sudah mendaftar sejak kita buka pendaftaran, yang mendaftar itu ada 1 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Papua Barat atas nama Frans Bernhard Tumanggor berpasangan dengan Haji Mutsyuhito Solin, itu yang kebetulan diusung oleh 7 partai politik. Tadi setelah kita lakukan kelengkapan, meneliti tentang kelengkapan terutama syarat pencalonan dinyatakan memenuhi syarat, artinya sehingga pendaftarannya kita terima. Demikian juga tentang berkas kelengkapan pencalonan, tentunya artinya dinyatakan juga tadi lengkap, namun khusus untuk syarat calon juga dinyatakan lengkap. Namun nanti tentang keabsahan dan dari syarat calon tersebut kita memiliki waktu lagi untuk melakukan verifikasi. Namun sampai pada saat tadi diserahkan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap dan syarat calon juga dinyatakan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 membuat semua orang khawatir, salah satunya di sektor perekonomian. Seperti seorang seniman lukis kaligrafi yang berkreasi dengan limbah bubuk teh dan serbuk kayu di kota Medan, juga ikut terdampak pada penjualan hasil karyanya yang turun hingga 80%.
Namun ia optimis untuk bangkit di era adaptasi kebiasaan baru sekarang ini. Inilah Arif Rifai, seorang seniman lukis yang berada di kawasan Jalan Seiberas, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat ia sedang membuat karya lukis kaligrafi dengan menggunakan bahan limbah dari bubuk teh dan serbuk kayu. Seni kerajinan tangan ini dibuat di atas media triplek berukuran 122 x 244 cm dengan proses pembuatan yang memakan waktu selama 7 hari. Bakat melukisnya ini sudah ada sejak duduk di bangku SMP, dan produksi lukisan kaligrafi tersebut sudah dijalaninya selama 5 tahun. Selain lukisan, ia juga mengembangkan produk lain seperti asbak, celengan, kotak tisu, bingkai foto, dan aneka souvenir lainnya dengan berbahan dasar yang sama. Dalam sebulan, ia mampu menghasilkan puluhan produk lukisan dan lebih dari 100 aneka souvenir yang dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga puluhan juta rupiah. Namun saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia mulai Maret 2020 lalu, penjualan karya seni lukisannya ini menurun hingga 80%, ditambah beberapa pameran yang sudah dijadwalkan terpaksa harus dibatalkan. Hal inilah yang sempat membuat dirinya mengalami kesulitan finansial. Dari bahan bubuk teh dan serbuk kayu. Bang, boleh diceritakan Bang cara proses pembuatannya ini seperti apa Bang? Proses pembuatan itu kita buat malnya dulu, kemudian kita dilemkan ke triplek ke medianya. Setelah itu dijemurkan, dikeringkan. Lanjut ke membuat melukis polanya itu, kemudian ditaburkan dengan serbuk kayu. Bang, untuk proses penyelesaiannya berapa lamanya? Ini kurang lebih hampir 2 minggu Bang, sampai jadi. Ada proses sulit nggak Bang dalam melakukan kreativitas ini Bang? Sulitnya kalau ini kendala di cuaca ya Bang, kadang kan dijemur tiba-tiba hujan, mendung itu kan, itu mungkin agak lama waktu. Selain kaligrafi, Abang buat apa aja Bang? Ada celengan dari bubuk teh, ada yang dari batu alam, ada bingkai foto, ada kata-kata, lukisan kata-kata untuk di kafe-kafe. Untuk persentase penurunan akibat dampak COVID ini dari hasil kaligrafi Abang untuk dipamerkan atau dijual itu berapa persen Bang? Hampir 80% Bang. Hampir 80% ya Bang? Ada Bang. Dampak itu kan kita biasa kan event-event pameran kan banyak, di Kota Medan kan banyak pameran. Gara-gara COVID ini semua pameran kan dibatalkan semua. Ada juga yang pameran keluar kota pun dibatalkan semua, event-event nasional pun batal semua. Jadi cara Abang mengatasin hal yang seperti ini gimana Bang? Mengatasinya gunakan tabungan dulu Bang untuk produksi terus. Sebagai seniman lukis, Arif optimis pada masa era adaptasi kebiasaan baru ini untuk kembali bangkit dan terus semangat untuk menghasilkan sebuah karya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, guna mengobati kerinduan masyarakat terhadap pertunjukan wayang kulit, seorang dalang perempuan asal Purworejo, Jawa Tengah, menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk secara virtual. Uniknya, sinopsis cerita wayang dibacakan dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Jawa, Indonesia, Jepang, Perancis, dan Inggris. Setelah sempat tidak melakukan pertunjukan akibat pandemi COVID-19, Nyi Puspita Ningrum, seorang dalang perempuan asal Purworejo, Jawa Tengah, akhirnya kembali unjuk kebolehan. Kali ini, pertunjukan wayang kulit digelar di Gedung Aula SMA Negeri 7 Purworejo secara virtual. Meski secara virtual, namun pagelaran wayang kulit dengan lakon Bima Nugraha ini berlangsung meriah, karena masyarakat
dan semua warga sekolah termasuk siswa dapat menyaksikannya di rumah masing-masing. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Niken Wahyuni mengatakan, selain untuk melestarikan budaya asli Indonesia, pementasan wayang kulit ini sebagai upaya menumbuhkan kecintaan generasi milenial terhadap seni tradisional. Karena banyak nilai dan filosofi dari tokoh dan cerita wayang kulit yang patut diteladani. Punya nilai-nilai hidup, yaitu bahwa Bimo itu adalah tokoh yang pantas diteladani sejak lahir sampai dengan perjuangannya. Maka kita ambil lakon ini, kita ambil judul ini supaya anak-anak di rumah itu bisa meneladani apa yang diceritakan dari wayang dengan judul Bimo Nugroho ini. Bu, yang sinopsis itu guru-guru di sini, Bu? Iya, sinopsis ini semua disampaikan oleh guru-guru bahasa di SMA Negeri 7 Purworejo, guru-guru dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Ini semua adalah guru SMA Negeri 7 Purworejo. Ya, tentu saja dari akhir Maret ya kami tidak melaksanakan pagelaran seperti biasanya, semalam suntuk di panggung-panggung di desa-desa atau di tempat pagelaran wayang biasanya. Kami sangat merindukan adanya pagelaran wayang. Teman-teman seniman, teman-teman ngerawit cilik juga sangat rindu. Maka saya mengadakan pagelaran wayang kulit virtual. Uniknya, sinopsis dalam pagelaran wayang tersebut dibacakan dalam 5 bahasa, yaitu bahasa Jawa, Indonesia, Jepang, Perancis, dan Inggris. Wayang 5 bahasa tersebut sengaja digelar untuk mengapresiasi secara khusus pada kesenian wayang. Karena pesan luhur yang terkandung dalam cerita wayang ternyata dapat diapresiasi melalui media berbagai bahasa. Diharapkan pertunjukan wayang secara virtual ini bisa mengawali pagelaran wayang kulit di Purworejo, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Kina Sutia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.